Sutradara bilang udah aman, oke. Tapi kayak jangan. Jangan. Itu luka hati masuk nggak? Oh itu bertahun-tahun mas. Nggak masuk berarti? Nggak masuk. Nggak. Nggak bisa. Kita luka yang terlihat kan mas? Oke. Nah, atau enggak kita merubah tokoh itu menjadi tokoh lain. Manusia jadi kodok gitu. Nah boleh, itu sulap nanti kita. Terakhir kemarin saya menghitamkan seseorang. Ini salah satu adik yang mungkin dibilang sopan, tapi ada kurang ajarnya, ya kan? Dimana saya pribadi di make up iteng sampai awakku dhewe lali rupaku, bapakku ya lali. Assalamualaikum. Kembali lagi di podcast Sobat Mas Bagus. Hari ini kita kedatangan wanita muda yang berbakat. Dia salah satu make up artis Yogyakarta yang melalang buana di dunia perfilman baik lokal ataupun mungkin nasional. Dan ini salah satunya orang yang membikin saya hitam sejenak. Kita perkenalkan dengan Dek siapa? Rara. Halo, gitu nggak sih mas? Iya. Nama siapa? Ya toh? Oke, namanya Anggita. Oke. Dikenal Anggita. Terus asli Jogja mas kebetulan. Om Bantul. Oh, si Jogja. Berarti Iya, dari kecil di Jogja. Iya dari kecil di Jogja. Oh, oke. Sebelum masuk lebih dalam ya, Dek ya. Kenapa sih memilih make up? Apa nggak ada pekerjaan lain yang kamu sukai gitu mungkin? Kenapa ya? Karena David siapa ya? Karena make up tuh tertarik dari waktu SD. Oh, dari kecil? Dari kecil. Oke. Jadi suka ngelihatin orang-orang tuh bersolek kayak yang tadinya dia nggak percaya diri, tapi karena ada bantuan make up dia jadi dia pede untuk keluar gitu loh, untuk tampil di depan panggung mungkin kayak gitu. Nah dari situ kayak ternyata bersolek tuh indah ya, gitu. Membuat orang bisa lebih percaya diri. Dari situ terus kayak, nah terus beranjak ke SMP dari pentas seni. Kalau kita mau lulusan, nah di situ kita ada pertunjukan teater. Nah di situ first time aku buat makeup karakter untuk teman-teman. Nah itu tahun berapa? Itu pertama kali? Pertama kali. Dan di situ kayak mulai lebih tertarik di dunia make up. Kalau boleh Mas Bagus simpulkan, 3 tantangan apa terberat untuk menjadi orang make up artis itu selama perjalanan di Anggi? Tantangan terberatnya ya mas? Pertama tuh jaga ini sih mas, emosional. Itu paling berat karena apalagi kalau kita lagi capek, kita kan nggak tahu ya kita ketemu talent aktor atau model itu ketika mood kita masih bagus apa enggak. Sedangkan kan kalau kerja itu bisa 24 jam atau 12 jam, 8 jam gitu kan ketika kita make up. Nah itu susah sih kayak kita harus tetap hahaha tapi Pura-pura berbahagia. betul. Capek sih itu. Itu kayak. Nah itu yang pertama, jaga emosi. Yang kedua itu adalah apa ya mas? Harus nurut kayak. Tekon aku. Sing make up deh, aku jadi tekoni. Terus kayak kita harus nurut sama kalau di Kemauan klien. Kemauan klien, entah itu dari sutradara, entah itu dari model atau klien tersendiri itu kan. Anggi kan juga kebetulan wisuda juga, makeup wisuda, prewed. Jadi nggak cuma dikhususkan untuk film atau video klip, cuman juga merambah ke situ. Yang ketiga adalah apa ya? Yang ketiga adalah ini, lebih tepatnya apa ya mas ya? Aku kok bingung ya, tadi itu pertama emosi. Kedua itu mood, ya kan, jaga mood. Jaga mood. Ketiga itu alat sih mas. Oh alat. Ya jadi kadang enggak kepakainya kita, aku bilangnya kepakai ya pak. Enggak kepakainya itu gara-gara kita mungkin alat yang kita punya atau bahan yang kita punya itu lebih rendah dari si A. Punya standar sendiri. Nah jadi kadang kita naikin standar kita atau grade kita itu bisa dikatakan si A itu MO-nya
dia biasa aja, cuman karena dia udah pakai alat yang proper dan sebagainya, grade dia lebih tinggi daripada kita. Oke, jadi penilaian bukan dari sebuah karya atau hasil, tapi lebih ke dia pakai apa gitu ya? Nah, di MUA kebanyakan seperti itu. Kayak gitu ya? Yang ku tahu. Gitu ya? Iya. Itu tadi kalau dari tantangan. Kalau dari sisi positif atau yang berkesan selama di Anggi jadi MUA apa? Sama jadi MUA, pertama banyak teman sih mas. Oke. Ya, jadi kadang yang tadinya baru kenal di project talent gitu, tiba-tiba kita bisa nongkrong bareng. Oke. Padahal ibarat kata mungkin dia talent Jogja yang orang kenal mungkin, wah dia main film ini, ternyata enggak sewah itu kok, mereka humble, mereka ada pasar orangnya enak Oke. juga. Nah, itu yang pertama, relasinya banyak. Yang kedua adalah yang tadi aku bilang itu kita bad mood. Tadi bisa juga ketika kita harus ngomong hahaha, itu bisa buat kita kayak ya udah sih lakuin aja. Pekerjaan tuh ya udah lakuin aja apapun. Pasrah gitu ya? Jadi kayak ya udah kita lakuin yang terbaik, selesai. Kita nggak lepas tanggung jawab walaupun keadaannya bagaimanapun itulah gitu loh. Yang ketiga adalah jujur aku suka berkarya. Oke. Jadi kayak kalau ditanya positifnya yaitu aku adalah orang yang pengen kalaupun aku sudah tidak ada di dunia, Wah, mantap. karyaku masih ada, bisa dinikmati teman-teman sih. Gitu. Berarti sejak SD ya mempunyai keinginan untuk menjadi make up itu ya? Iya. Itu beranjak dari diri sendiri apa dari keluarga apa dari cuman melihat terus timbul keinginan atau emang dari kecil gue pengen nih nanti kalau udah gede pengen jadi make up atau enggak dari omongan teman-teman atau gimana deh? Dari keluarga. Oh keluarga? Iya, jadi kebetulan tuh keluarga tuh basicnya ada yang emang dia tuh suka gambar. Jadi lucunya Oke. adalah dulu tuh impian saya tuh cuma yang jadi pelukis. Oke. Pelukis yang medianya kan kanvas, kertas dan sebagainya. Nah, tapi nggak boleh sama ibu karena mungkin kalau orang Jogja asli ya mas ya, mereka akan tahu SMSR, sekolah seni rupa. Nah, aku pengen banget masuk situ mas. Aku pengen bisa ngedesain, pengen bisa gambar, bisa ngelukis, mungkin kayak gini tuh kayak impianku banget gitu mas. Cuman karena nggak boleh, aku berpikir kayak asik juga kalau misalkan ngelukis di wajah ya. Melukis rai. Nah dari situ mas, terus kayak kayaknya media. Oh berarti dari orang tua mendukung? Awalnya enggak. Iya. Awalnya wes. tidak. Udah itu Ferguson. Gimana perjalanannya kamu mulai make up itu kapan dan kritik pertama yang kamu alami dalam perjalanan hidup kamu untuk make up itu kapan dan kamu menerimanya bagaimana, terus apakah itu menjadi titik balik bahwa ini bukan passion gue atau nggak tetap kamu pengen tunjukkan ke orang lain bahwa ini bagian dari proses? Kalau ditanya kapan, itu kayak waktu aku masih mau masuk SMK. SMK ya? Iya, Oke. jadi kebetulan aku masuk SMK Tata Rias. Nah di situ terjawab mas, kapan titik bener-bener ngerasa iya nggak ya gitu. Karena pertama dukungan dari orang tua tuh nggak ada. Nggak ada. Jadi kayak sempet nipu mas sebenarnya sama orang tua. Mah pusing. Jadi aku ngapus ibu. Oh rapopo. Iya, jadi waktu lulus SMP, ibu kan kerja, kebetulan kerja jaga warung, buka warung gitu kan. Nah, kebetulan daftar SMK itu sama temennya kakak. Oke. Namanya Mas Heksa, aku sebutin di Mas sini. Heksa. Itu parah sih, itu baik banget orang. Nah, Mas Heksa itu nemenin aku untuk daftar sekolah. Oke. Waktu itu kita kan dikasih 3 pilihan tuh mas, pilihan pertama, kedua, ketiga. Aku tuh bingung kayak, ibu suruh masuk aku pariwisata, karena kebetulan nilai juga masuk gitu loh mas. Terus aku nggak mau, aku nggak mau. Aku pengen masuk kecantikan. Nah, notabene kecantikan itu mungkin bisa ditanyakan semua orang Jogja ya, notabene anak kecantikan itu semua nakal-nakal. Nakal tuh maksudnya gimana? Nakal dalam konotasi kayak ya perempuan semua, terus pada kelahi gara-gara rebutan cowok kayak gitu loh mas, kebanyakan tuh. Maksudnya perempuan semua tuh, oh kecantikan cenderung dengan perempuan? Iya, dia tuh perempuan semua dan kerjanya kan salon. Sedangkan salon tuh banyak yang bilang salon plus, salon ini, salon itu. Nah, sudut pandang orang. Iya, sudut pandang orang. Belum tuh, tentu seperti itu. Betul. Nah, di situ ibu nggak ngebolehin aku untuk masuk kecantikan. Di situ, terus akhirnya aku daftar. Terus minta tanda tangan tuh sampai tanda tangan TU. Tanda tangan TU karena kan harus persetujuan orang tua tuh. Karena aku nggak punya tanda tangan ibu, saya minta tanda tangan TU, boleh diwakilkan kan itu. Akhirnya masuklah. Oh, oke. Tata Rias. Tapi orang tua tahu kamu masuk? Enggak.
Medeni. Nggak tahu. Terus? Jadi ibu tahu itu waktu daftar ulang. Oke. Waktu pembayaran sekolah itu, ibu kan ngantri seragam. Mau bayar itu, kok namaku nggak ada di daftar pariwisata. Sedangkan waktu aku nunjukin aku nomor berapa ke ibu itu, PDB, itu nomorku tuh ada. Namaku tuh nomor 5. Sedangkan tapi judulnya tak tutupin gitu. Jadi kalau HP itu kan bisa digini teman di scroll. Di scroll, mbok crop ngono iso. Lama masih nomor 5 gitu kan. Terus? Ternyata kecantikan. Setelah ibu tahu? Langsung bilang, sekolah dewe, bayar sekolah dewe. Oke. Saya dimarahin itu mas. Awal mulai ibu tahu ya? Iya itu benar-benar bayar sekolah dewe, ngurusi dewe itu kayak sempet ribut sampai semalaman, hampir 3 hari kok itu. Ibu nggak nerima kayak sampai impactnya 1 semester mas. Sampai akhirnya ibu luluh gara-gara Anggi tuh latihan ngeblow tuh di rumah temen Anggi. Jadi ngeblow itu salah satu teknik untuk pengeringan rambut. Oh iya. Karena Anggi nggak punya hair dryer, alatnya itu, terus temanku bilang, yaudah nanti pulang sekolah kita belajar bareng. Oke. Kan, satu alat itu dipakai untuk 5 orang. Kayak Berarti kocok uang 5? Gantian. Gantian. Jadi kayak lama banget kan mas. Akhirnya dari situ ibu luluh. Oh ibu tahu kerja keras di Anggi. Iya. Terus ibu luluh, ya wes rapopo kono ngono ya. Iya, akhirnya kado ulang tahun Anggi ke-17 itu dibeliin hair dryer. Terus sekarang usianya di Anggi berapa? Kalau boleh tahu? 20 tahun. Wah ya unda-undi lah. Udah parah. Unda-undi. 20 tahun tambah 20. Enggak, aku masih 27. 27. Berarti itu usia kapan itu mulai ibu tahu oh bahwa anakku tuh di dunia kecantikan dan udah menggeluti di proses dan fokus di proses itu usia berapa? Anggi kelas 3 berarti SMK. Iya. Proyek apa setelah ibu tahu bahwa anaknya ibu yang cantik ini sudah fokus di situ dan proyek apa yang kamu ambil pertama kali? Pertama kali yang terhitung proyek ya mas? Itu Danais. Dana Keistimewaan itu Dana film. Istimewa. Iya. Itu bikin apa deh? Itu film pendek dari Teater WN. Teater WN. Iya, itu first time banget Anggi pegang make up di situ kebetulan jadi chief itu kayak tantangan sih mas. Belum pernah proyekan terus diminta tolong untuk jadi chief make up. Ternyata ada ya akhirnya alhamdulillah berjalan dengan baik. Oke. Filmnya juga udah tayang. Apa itu judulnya? Kerudung Teruntum Sang Dalang. Kerudung Teruntum Sang Dalang. Iya. Itu tahun 2021 apa 2020? Berarti pertama kali kamu proyek itu? Iya, itu pertama kali. Apa yang kamu rasakan dengan kurangnya pengalaman kamu, Dek? Wah, itu bener-bener kayak apa ya, Mas? Antara minder sama tim yang lain yang emang udah di industri film. Bahkan udah pernah film pendek, film panjang pula malah. Itu kayak aku takut nggak bisa ngimbangin. Tapi untungnya adalah aku ketemu Chief Wardrobe yang memang dia humble banget. Nah, kebetulan dia itu adiknya itu emang MUA di Jakarta. Nah, dari situ aku belajar wardrobe sama Mbak Fitri. Mbak Fitri. Iya, Mbak Fitri itu. Terus Mbak Fitri selalu bilang, udah nggak apa-apa, yang penting kamu selalu present kayak kemauan sutradara tuh kayak gimana sih kamu wujudin. Nah, dari situ aku belajar kayak minder boleh, tapi jangan sampai kita nggak ngelakuin yang terbaik. Nah, jadi kayak itu cuma untuk refleksi diri kalau emang kita takut kalau kita nggak berhasil, tapi kita harus wujudin biar berhasil gitu loh, Mas. Sebenarnya ketakutan itu kan datangnya dari diri sendiri, benar nggak? Benar, setuju. Bahwa hal yang fokus itu bukan karena proyeknya sudah melewati beberapa proyek, tapi karena dia mau atau tidak untuk mengambil proyek, benar nggak? Benar, setuju. Dan restu orang tua itu penting ya, berarti ya? Setuju banget. Nah, setelah itu ada proyek apa lagi yang menurut kamu wow dan di luar ekspektasi kamu deh? Setelah itu dari Danais apa lagi ya, Mas? Kompro. Film tuh belum begitu banyak Mas Andi, Mas. Kompro ya? Iya, company profile, setelah itu iklan. Oh, iklan? Iya, iklan. Iklannya di make up bareng ya? Iya. Iklan produk itu juga butuh make up. Produknya yang di make up? Ini produk make up itu enggak. Iya. Iya, orangnya di make up. Oke. Orangnya di make up. Terus ya sempat diremehin juga sama, mungkin aku bisa bilang keluarga besar ya, tapi ya enggak semua keluarga, cuman beberapa tuh kayak Anggi kerja apa sih, nggak jelas banget, berangkat pagi pulang pagi,
Tetangga pun juga gitu kayak. Sempat ada statement itu. Ada Mas, jadi kayak ya namanya orang syutingan kita berangkat jam 2 pagi, kita baru mulai syuting paginya, terus kita pulang bisa jam 11, 12, kadang jam 2, nah itu kita pulang diantar beda-beda orang, mobil juga gitu kan, kayak orang kampung mesti mikirnya, parah ini. Apa kerjaannya gitu ya, nge-grab padahal. Nge-grab padahal betul. Tapi gini dek, aku pengen ngambil satu poin di mana kamu kan menekuni pekerjaan kamu sebagai makeup artist atau MUA gitu. Dan kamu yakin ini adalah langkah kamu, adalah ini tujuan kamu dan passion kamu, sementara keluarga mensupport. Nah, dengan adanya itu, tapi lingkungan kamu tuh tidak mensupport, seperti punya anggapan, mungkin kok mulai heso, ngapa? Kamu mensikapinya gimana untuk nge-trigger diri kamu bahwa ini hidup gue, bukan hidup lo gitu? Itu gimana? Anggi punya konsep berpikir nggak tahu salah, nggak tahu bener ya Mas. Kasar mungkin ini, rai gedek. Rai gedek dan Rai steng. gedek. Jadi kayak, jadi Anggi selalu berusaha untuk menunjukin pekerjaanku tuh halal. Oke. Pekerjaanku halal dan selalu ingin menunjukkan apa yang aku lakukan itu impact-nya untuk orang banyak. Oke. Entah itu prosesnya mau dicaci maki, entah mau diludahin orang sekalipun, itu it's okay, itu dalam proses wujudin suatu keinginan. Ya, dan apa yang kita mau gitu loh. Cuman yang aku tahu adalah film itu impact-nya besar Mas. Orang yang tadinya batu, misalnya nih orang ini ngeyel banget dikasih tahu, tapi dengan dia menonton suatu film yang emang itu bisa dia buat nangis dan berpikir kembali. Nah, itu yang aku suka dari sebuah karya. Yang bisa ditonton, yang bisa jadi pembelajaran, dan itu tuh timeless. Benar. Di situ aku pengen nunjukin. Berarti dari situ Mas Bagus bisa ngambil kesimpulan bahwa pekerjaan yang enak dan mungkin berjalan dengan baik itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, benar nggak? Bukan kita menutup telinga saran orang lain itu baik. Betul. Tapi kembali lagi passion ini nggak bisa bohong. Betul. Apapun yang dipaksakan berarti kurang enak. Kui dicatat. Dipaksa kira enak, bro. Terus aktivitas saat ini apa? Saat ini adalah saya sering ke BS. BS? Wih, iya. Itu apa itu? Terakhir kemarin saya menghitamkan seseorang. Ini salah satu adik yang mungkin dibilang sopan, tapi ada kurang ajarnya, ya kan? Dimana saya pribadi di make up iteng sampai awakku dhewe lali, rupaku bapakku ya lali. Wah, tapi secara profesional proses kamu berhasil mengemas Mas menjadi sosok orang lain, tapi secara maintenance capek. Betul. Tapi aku jujur sangat mengapresiasi, walaupun ya tahapan untuk menjadi bagus itu kan perlu koreksi. Betul. Tapi secara pribadi Mas mewakili BS Entertainment juga dengan karyanya di Anggi di film Pijar kemarin, menurut aku hebat. Ya kan? Nggak capek, susah lo ngayer anak kecil gitu. Tapi kembali lagi, di dalam pengalaman adik menjadi makeup artist, pernah nggak sih kamu bertemu orang yang dimana kamu sudah melewati beberapa orang yang kamu make up, tapi orang itu merasa bahwa kamu tuh masih amatir dengan melihat, sorry ya, kemasan kamu, melihat alat-alat yang kamu bawa. Itu pernah nggak menemuin hal seperti itu? Terus kamu mensikapinya bagaimana? Pernah Mas, kalau ditanya pernah. Itu balik lagi ke ini ya Mas ya. Jujur malah yang sering ketemu kayak gitu tuh ke make up wisuda. Jadi yang dia tuh basicnya emang beauty. Nah, jarang banget aku temuin untuk misalkan produksi film pendek atau iklan tuh jarang, karena memang kalau di iklan atau film itu kita kan dianggarkan untuk beli make upnya. Jadi kayak dari produser kan udah kasih tahu nanti talentnya ini, dia tuh akan kasih tahu notes kah, kayak notes dia tuh. Setiap talent tuh beda make upnya? Ada yang di notes kayak gitu Mas, kayak misalkan nanti dia pakai makeup sendiri karena dia alergi makeup ini. Nah beda kalau wisuda itu kan kita di calling. Ini universal ya? Universal. Nah itu pernah sekali kayak, Mbak kok bedaknya ini ya, kayak gitu ya. Aku bilang aja, Mbak kok adanya cuman kalau kakak ada bedak sendiri yang memang itu nggak alergi, bisa saya bantu aplikasiin. Betul. Terus? Jadi ya alhamdulillahnya Mbaknya pengertian juga, karena memang
harga kan nggak bisa bohong ya Mas ya. Betul. Kalau dia pengen pakai huda atau pakai apa gitu kan, Ya. mau nggak mau bayarnya 1,5 1,5 juta lah. juta, benar. Jangan cuma minta 300.000. Beda. Kalau udah emang mahal ya, Dek ya. Iya, itu mahal. Tapi terus orang itu, si klien itu nggak masalah dengan kamu make upin dengan apa adanya itu. Syukurnya alhamdulillahnya dia suka dengan hasilnya, walaupun memang mungkin merek yang kupakai itu masih kayak Standar lah ya. standar lokalan lah. Itu ada Wardah, ya lokalan itu tadi yang bisa disebut lah ya. Nggak apa-apa, barangkali nanti yang mendengarkan mensupport kan. Iya, benar. Oh jadi sering kalau di wisuda itu malah banyak komplain, bukan yang di dunia perfilman malahan. Iya, malah lebih ke wisuda, riwet gitu. Kok bisa ya? Karena kalau ngomongin kontinuitas kan lebih rigid di film ya. Iya, karena kalau di film dari segi manajemennya kan beda juga Mas. Fee dengan pengadaan alat tuh beda anggarannya. Jadi sesuai anggaran alat itu akan disesuaikan karena siapa. Kayak kita harus buat wardrobe nih, ya nanti kita sesuaikan beli kainnya berapa. Jadi beda. Oke. Kan prosesnya lebih lama kalau di film. Nah, begitu pula dengan iklan, kalau memang dia dibutuhkan membuat wardrobe atau harus ada prostetik, itu kita juga beda lagi cara bilangnya, prosesnya tuh beda lagi gitu loh Mas. Kalau kita membahas dunia makeup itu kan, kalau sok tahu saya ya, makeup itu kan yang kalau makeup pernah rias pengantin? Pernah. Nah, itu kan ada puasa, ada kejadian. Pernah nggak kejadian mistis atau apa gitu? Oh, berarti itu lebih yang tradisional ya, Tradisional, pakemnya ya. pakemnya. Nah, kebetulan kalau pakem itu Anggi belum berani. Jadi ada rumor itu Anggi kan karena juga ikut kursus ya, kursus di salah satu LPK di Jogja ini. Dia bilang kalau kita mau nge-make up yang pakem, kita harus sudah married. Oke. Yang make upin itu. Jadi kayak Soalnya mungkin ke auranya. iya benar, untuk ngebangun aura si pengantin juga kan Mas. Dan itu ada puasanya yang seperti disampaikan Mas Bagus tadi. Nah itu Anggi belum berani. Jadi lebih ke make up bridal. Jadi yang bridal. memang internasional, kayak gaun, pakaiannya gaun enggak yang jas itu ya. yang kayak Oh tapi kalau yang pais-pais belum berani. Itu pun kalau ada pais yang kita nge-hire orang pais sendiri juga. Oh jadi kamu secondnya untuk membackupnya aja. Nah sekarang kebanyakan gitu Mas. Ada MUA-nya, ada dukun paesnya sendiri. Dukun paes. Betul, lah yang disampaikan Oh Mas. iya. Dukun paes. Iya loh, itu ngeri loh. Tapi aku kadang-kadang juga mikir loh, orang di pernikahan itu kalau di paes dengan pas itu mukanya bisa aneh loh, bisa makin cantik. Manglingi ya. Mangling. Senajan aku belum nikah juga. Aku lihat di TV-TV kayak gitu rata-rata. Sama Mas. Iya kan? Betul. Tapi pernah nggak kamu make up orang ya kan, orangnya tuh juga mungkin terkenal mungkin, terus kamu make up jadi kayak gini sih gitu. Perasaan kamu kayak make upku nggak berhasil nih, tapi orang itu justru puas dengan karya kamu gitu. Pernah Mas. Pernah? Itu sampai Anggi yang kayak kok aku kurang gitu loh kayak. Terus? Tapi kok waktu udah bilang udah oke kok udah oke gitu. Aku pengen jangan keluar dulu dari ruang make up gitu. Jangan gitu. Itu film? Film itu. Kan biasanya kan kalau udah rilis ya udah di set kan Mas dari rehearsal. Itu kayak kurang ya. Itu apa? Make up apa, Dek? Waktu itu make up pengantin. Nganten. Itu untuk Kemendikbud. Oh, Kemendikbud. Gitu lah. Nah, iklan gitu, tapi dikemas film pendek. Kayak aku masih pengen touch up gitu, tapi sutradara bilang udah aman, oke. Tapi kayak jangan, jangan. Gitu. Kalau dalam pekerjaan di Anggi, yang membuat pekerjaan kamu tidak betah atau bete, mungkin kesel apa sih dalam dunia permake-upan itu? Makeup. Terus cara balikin mood biar udah rilis deh gitu, nggak perlu gue pikirin karena masih ada pikiran lain gitu mungkin. Apa tuh? Pasti ada kan? Pasti ada. Itu capeknya itu loh. Capek, tenaga ya? Pikiran. Pikiran. Nah, pikiran dan tenaga nggak begitu ya Mas ya, karena kita tidur selesai. Iya, selesai. Mentalin aja Mas. Betul, benar. Kayak kita kan ketemu berbagai macam orang, berbagai macam sutradara yang mungkin dia diem aja pengen di ngertiin itu kayak Nah itu paling susah tuh, diem di ngertiin gimana? kayak pacarmu kan. Tapi yang di ngertiin gitu kan. Iya. Iya aja tuh. Terus? Nah itu yang buat kayak aku pengen mundur dari proyek ini.
Kenapa gitu? Jadi kayak ya kadang kan Anggi juga ikut berkarya ya Mas ya. Aku kadang ikut berkarya itu untuk nambah relasi. Jadi Betul. nggak semena-mena kayak ya duit terus, tapi kadang Anggi berpikir ya udah bantu orang juga bangun relasi gitu Betul. loh. Nah, terkadang yang rese itu yang ini nih Mas. Sudah dibantu juga tidak Tidak paham. merasa dibantu. Nah, ternyata dia tuh tipikal orang yang lagi belajar sutradara tapi pengennya di ngertiin, tapi dia nggak ngomong. Jadi kita ibarat kata mungkin Pak Hanung aja bilang gitu loh maunya apa gitu loh. Sampean itu kok nggak ngomong tuh Mas. Jadi kayak gemes, tapi aku Ya suka udahlah. sama ceritanya. Oke. Jadi terkadang yang buat balikin aku moodnya adalah aku lihat lagi siapa sih yang ikut terlibat di film ini. Nah, itu yang buat aku balik moodnya. Oh, ternyata ada si Berarti A. bukan segmented ke orang satu itu, Iya. tapi lihat lebih kemasannya tuh menarik nggak? Dan Betul. siapa personelnya gitu ya. Betul gitu, Mas. Oke. Itu konsep baru loh buat aku, dalam artian kita sudah jenuh terhadap satu orang tapi bisa mood booster kita balik karena situasi yang membuat kita tuh pengen maju. Nah, itu yang selalu buat Anggi kayak oke, nggak apa-apa satu project ada 1-2 orang ngeselin, tapi project ini bisa bawa kamu untuk langkah berikutnya lagi. Nah, di situ aku selalu pikir it's okay. Berarti secara tidak langsung, secara mental, asas penerimaan kamu tuh sudah teruji ya? Insya Allah. Bismillah. Dan kalau logika manusia tuh kalau sudah teruji berarti sudah melewati fase-fase yang klimaks dan kamu bisa memenetrasi itu. It's okay, ya kan? Exactly. Of course, babe. Jadi orang yang sering ketawa kayak gini kan orang yang bukan begitu, Bu Angel. Parah. Kalau dalam dunia permakeupan deh, hal apa lagi yang pengen kamu belajar di dunia makeup itu? Yang mungkin kamu belum tahu, belum paham, entah dari segi alat, segi teknik, ataupun memahami personalities untuk klien itu bagaimana? Apalagi? Jujur, Anggi pengen banget belajar prostetik, Mas. Makeup prostetik yang Apa tuh? memang dia efek luka. Yang dia tuh emang bertahan sampai berjam-jam gitu loh. Itu luka hati masuk nggak? Oh, itu bertahun-tahun, Mas. Nggak masuk berarti? Nggak masuk. nggak Nggak bisa, nggak bisa. Kita luka yang terlihat kan, Mas? Oke. Nah, atau enggak kita ngerubah tokoh itu menjadi tokoh lain. Seperti Manusia jadi kodok gitu. Nah, boleh itu sulap nanti kita. iya. Contohnya kayak B.J. Habibie, film Oh. B.J. Habibie, Ainun itu kan Mas Reza itu ya. Rahadian berubah jadi Nah, Habibie. almarhum B.J. Habibie. Nah, itu Iya ya. itu tekniknya itu butuh belajar yang Tapi kayak gitu harus diimbangi dengan karakter orang juga kan, Dek? Betul. Nggak cuman makeup tok toh? betul. Nah, salah satunya fungsi dari makeup dan wardrobe. Menunjang. Nah, menunjang dari karakter tokoh di film Film itu ya? sendiri. Iya. Oke. Nah, terkadang salah arti, Mas. Mungkin ada beberapa talent di luar sana kayak aku nggak bisa nangis nanti dibantu sama makeup. Nah, itu kadang kayak Kok ngono toh? Ngono ya. jadi kayak lu kan masih bisa nangis sendiri. Tapi ya it's okay, kita bantu sampai air mata gitu. Oh, air mata pun juga dibantu dari makeup. Terkadang gitu, Mas. Apa tuh? Ditetesi apa? Iya, ditetes. Kepiur apa? Dikepir lombok. Wes angel ini. Ndak. Itu di apa sih, Dek? Ditetes gitu apa gitu atau? Iya. Kadang kita tetes air mata, Mas. Tapi feel-nya emang kena, Dek. Maksudnya kan beda momentumnya, orang berimprove sedih terus tiba-tiba dia nangis dengan bawaannya terus dibuat nangis tuh kan gimana sih? Nah, kadang itu katukat. Oh, ketukar. Iya. Jadi ya itu tadi, Mas. Kalau memang dia emang talent yang bener-bener belajar, dia bisa emosinya tuh bisa dia kendali sendiri, mungkin itu lebih ke ranah mereka ya. Nah, kadang kalau mereka nggak bisa menangis, nanti yang kena makeup wardrobe, makeup. Nanti kita dipanggil kayak mau bantuin buat nangis. Nangis gitu ya. Iya loh, nangis tuh susah loh. Iya, benar, Mas. Harus memikirnya Sedih-sedih. dalam. Mas. Kalau perjalanan hidup di Anggi di luar makeup, sampai hari ini keluarga mensupport. Alhamdulillah mensupport. Alhamdulillah mensupport. Iya. Sudah bisa berdiri sendiri berarti ya. Alhamdulillah. Iya. Terus ada nggak pernah dikala kamu melaksanakan tugas kamu sebagai makeup artist, terus kamu kepikiran di rumah,
mamahku belum maaf, maksud mama kayak gitu, terus keluargaku gitu. Pernah nggak berpikiran seperti itu? Terus jadi kamu nggak konsen, terus kamu mensikapinya gimana? Kamu secara pribadi harus profesional, tapi secara hati nurani kan kamu juga anak dari orang tua gitu. Gimana tuh? Gue nangis ya. Oh my god. Nanti nggak ada zoom-zooman kan? Apakah ada berambang di sini? Bang merah mana bang merah? Singkirkan dari sini. Jujur pernah sih mas, waktu itu tuh Anggi harus nyelesain project yang mana dari sisi Anggi ada problem dengan salah satu orang yang ada di project itu. Di sisi lain aku harus nutupin dari keluarga, tapi aku juga harus menyelesaikan proyek itu dan ada kebutuhan lain gitu kan. Itu kayak akhirnya aku pada saat itu aku menyerah untuk 10 menit. Benar-benar aku bilang sama asistenku, aku minta tolong banget kamu di set, aku butuh waktu 10 menit. Dia tanya mau kemana, aku butuh waktu 10 menit. Jawabanku cuma itu mas. Aku lari ke kamar mandi, aku tutup, aku nyalain kerannya, aku nangis. Aku pengen nangis ya. Akhirnya setelah 10 menit itu mas, udah, hai. Itu nggak tahu ya itu treatment bener atau nggak secara psikologi. Cuman yang selalu Anggi pikirkan, aku butuh mengeluarkan emosiku itu sementara dan aku harus kembali lagi ke dunia yang harus aku selesaikan gitu mas. Dan itu sering terjadi kadang kalau kita mau berangkat syuting nih mas. Oh sering terjadi? Ya tapi nggak separah itu memang parah banget di tahun itu. Kadang cuman kayak dapat WA. Wifi belum dibayar. Oke, nanti bentar. Tapi itu masih bisa disemayani kan? Disemayani, benar. Cuman kadang yang susah itu ketika kita menyembunyikan sesuatu dari keluarga itu, Mas. Itu aku paling nggak bisa. Berarti secara tidak langsung setinggi apapun nanti anak itu berproses dan menghasilkan hasil yang menurut anak itu maksimal, tetap kita posisinya tuh anak sebagaimana harus mengabdi terhadap orang tua. Benar nggak? Setuju, Mas. Setuju. Tapi nggak banyak orang loh dek bisa memahami konsep itu, gitu kan? Iya. Ada orang yang sudah baru jalan berapa langkah dia sudah bangga dan star syndrome. Terus dari mulai cara dia berpakaian, berbicara, bersosial tuh berbeda tuh banyak. Banyak banget kayaknya. Ya kan? Ya kan? Makanya aku lihat dengan keteguhan Dek Anggi ini kan sudah melewati proses yang kencang menurutku, ya kan? Sehingga mungkin kalau aku boleh jujur, nyawa pun udah nggak kamu perhitungkan gitu. Benar. Ya kan? Benar banget. Karena ini aku melihatnya dari sisi wanita gitu kan. Wanita yang kuat itu bukan karena dia tabah, tapi dia sudah melewati fase-fase di mana dia menangis pun tidak dianggap. Berteriak pun dia semata-mata cuma ngomong kosong. Bener nggak? Kayak menangis di balik bantal gitu. Bukan udang di balik batu ya, menangis di balik bantal. Bener. Tapi itu bener sih mas, kayak pinter-pinteran Anggi untuk menutupi itu. Bener. Ya, aku pengennya. Satu aja pertanyaan lagi. Mas. Sampai kapan kau menutupi hal seperti itu? Sebenarnya kalau saran mas gini, bukan sampai kapan sih, itu kembali ke treatment di Anggi sendiri. Tapi lebih baik kita terlihat busuk terhadap orang tua, tapi kita punya tujuan yang agung. Daripada kita terlihat wangi di depan orang tua, tapi kita mempunyai sifat yang busuk. Kalau aku, iya gitu. Karena yang kamu tunjukkan di fase kamu ini bukan sebuah pujian di kalangan orang lain bahwa Anggi pintar, Anggi mampu, Anggi bisa, Anggi ini, Anggi itu, enggak. Yang kamu butuhkan adalah restu dari orang tua di mana bisa nge-approval diri kamu dan mental kamu bahwa ini jalanku yang sudah direstui orang tua. Padahal orang tua itu juga wali Tuhan. Ya gitu loh. Apapun orang berpersepsi tentang siapa kamu, ya nyun sewu. Saya makan nggak dari kamu. Nah, setuju. Gitu kan? Itu untuk membentuk suatu mental yang kuat aja. Jadi suatu ketika kamu dihempas, diinjak, ya siapa lu, gue nggak urusan sama lu gitu. Ya kan? Yang penting orang tua kamu nggak kecewa, nggak sedih, dan nggak membuat nangis. Betul. Gitu. Betul banget. Ayo minum dulu ya. Ini kopi nih cek panas. Kondo ini yang tipi-tipi untuk air anang air enak. Aduh. Berarti total berapa tahun dek jadi makeup artist?
Mulai itu berarti 2021. Oh 2021 mulai. Itu di dunia film. Tapi ya masih film pendek lokal Jogja. Tapi kalau untuk mulai proses belajar itu dari Anggi masuk SMK karena kebetulan kan tata rias jurusannya. Oke. Jadi memang dari Berarti udah hampir 3 tahun ya dia? 4. Dari 2020 Anggi masuk SMK. Oh dari SM. Oh iya kalau dari SMK benar 2024. 4 4 tahun. tahun. Kalau kembali lagi nih di film di BS Entertainment Pijar, kendala apa yang paling kamu susah? Waktu proses. Ya, mulai proses sampai klimaks hasil, apa yang paling kamu susah dan unik dan menurut kamu konyol aja gitu apa? Ntar kalau dari segi makeup waktu ngitemin Pak Mane, Pak Mane itu kayak oh my god, gitu. Kok belang putih banget pula gitu. Seriusan. Jadi kayak kita sudah pakai foundation gitu kan. Karena kebetulan kan kita nggak pakai foaming ya itu ya. Nggak pakai foaming. Ya kita pakainya foundation terus dibedak. Kok masih putih gitu kan. Pak Mane ini putih sekali gitu kan. Sedangkan ceritanya pengen menghitam gitu kan. Jadi itu tantangan juga tantangan juga ini sih Mas. Bukan problem ya tapi kayak Challenge. Dari tantangan ini. Iya tantangannya. Tadi challenge. Terus apa lagi? So far asik sih Mas. Asik ya? Asik. Itu kayak kita itu ya. Kayak buat tugas akhir tuh. Cuman ngeselin sih itu ada yang nggak dari HT itu. Takutnya kan mood dari talentnya kan Mas. Betul. Itu kalau untuk meng-hire adik-adik seperti yang berperan sebagai Pijar, Bilal itu safe. Safe, asik-asik semua. Tapi pijarnya hiperaktif ya Mas. Luar biasa sekali. Telkonya kayaknya sedikit kewalahan juga nih. Sebelah sana telkonya. Tapi gini Dek Anggi, kamu untuk mensikapi dengan kondisi Pak Manik yang hitam tadi, itu next step kamu mau dijadikan apa Pak Manik ini kira-kira? Mungkin saya akan menghubungi scriptwriter ya Mas. Mbak bisa nambah cerita Pak Manik jadi orang kaya nggak? Pakai skincare. Siapa tahu iklan masuk. Masuk itu. Masuk kan. Berarti kalau insya Allah lanjut episode baru ya kan, berarti harus di foam ya gitu ya. Iya, dia pakai teknik. Karena kemarin aku sendiri ngelihat, menurut aku udah bagus ya gitu. Tapi kalau kita nggak bicara sempurna ya, sudah bagus. Cuman waktu inilah kaos gitu. Kurang gitu. continuity juga kan Continuity-nya Mas. juga. Yang tadinya ada terus mungkin karena keringat kan juga panas kan lampu ini kayak gini tuh. Panas. Jadi ya, Iya. Tapi banyak orang pangling gitu. Aku sendiri bingung kok bisa ya. Aku seumur-umur. Oke Mas. Tapi nggak apa-apa. Sampai adik-adikku yang edit pun, wah ini apa ini? Apa ya aku? Seneng tuh kalian. Itu mereka di balik layar ketawa. Apalagi yang lari-lari yang gini-gini itu. Yang leper. Mutusin klepnya sendiri. Udah itu choice aja. Ada loh kleper bilang udah itu good gitu kan. Bukan sutradara yang bilang kleper. Apa ini? Luar biasa. Terus yang membedakan Dek Anggi dengan makeup yang lain tuh apa sih? Walaupun mempunyai tugas dan proses yang sama, apa sih yang membedakan? Kalau orang sutradara atau produser mikirnya gini, kenapa sih gue harus manggil Anggi gitu? Apa yang dalam mind dia yang unik buat kamu, yang kamu tunjukin ke klien? Dia bingung sih mau jawab. Otentik mungkin ya Mas. Otentik ya. Otentik. Genuine ya. Sumeh Mas kita mau gitu. Jadi nek sutradara yang mureng-mureng tak hehehe ngono. Mungkin jelekku adalah aku kurang bisa menilai diri sendiri ya Mas ya. Oh bagus. Ini malah justru kebagusan kamu. Dikala wanita itu menjelekkan diri sendiri, justru itu adalah privilege kamu. Karena kamu sadar bahwa kamu jelek. Tidak semua wanita mengakui bahwa dia jelek. Betul. Gitu. Aku ya nggak tahu ya Mas ya. Tapi yang selalu Anggi pengen ketika sutradara itu atau ada produser yang manggil Anggi, calling Anggi, pengennya karya itu jadi hasil terbaik siapapun yang ada di dalam project itu. Itu. Karena
balik lagi yang namanya film itu adalah karya kolektif. Tanpa adanya si lighting, tanpa adanya art, sutradara nggak ada namanya. Iya, betul. Tanpa Berarti saling adanya- support. Betul. Dan di situ Anggi harap siapapun besok yang calling Anggi, semoga hasil karyanya akan jadi yang terbaik gitu. Amin. Iya. Paling enggak kan di dalam suatu konversi bisnis itu kan ada satu hal. Kalau Mas pribadi gini, Mas nggak perlu membuat bisnis yang maju, tapi membuat manajemen yang solid serta unik. Gitu. Kalau maju tuh masih banyak yang lebih pintar. Betul, Mas. Gitu kan? Aku nggak mau melawan raksasa di luar sana, tapi aku mau jadi yang paling unik di antara kalian. Mantap. Itu. Itu Aduh, kalau kamu boleh berbicara, anggap aja ini kamu dalam satu ruangan, di situ ada orang tua kamu, apa yang pengen kamu bicarakan sama beliau? pengen ngomong. Aku pengen besok mama datang ke gala premier Anggi yang jadi chief makeup special effect di sana. Amin, amin, amin. Itu kayak impianku banget sih Mas, kayak pengen mama datang, kalau bisa mungkin ayah juga ikut datang. Amin. Melihat ada kreditur nama Anggi sebagai chief makeup. Amin. Semoga orang tua Anggi mensupport dan bisa melihat anaknya yang berprestasi ini, ya kan? Semoga aku ketemu Mbak Eba Saheba, Mas Jabrik. Aku ngefans banget sama kalian parah. Semoga dari Suka. channel ini sampai ke sana. Ya, ya, kenapa Mas tuh selalu kembali ke keluarga karena itu adalah kekuatan, ya kan? Dan kekuatan itu yang tidak dibentuk tapi sudah ada di kala kita dilahirkan beliau gitu. Makanya Mas sendiri selalu dikala aku menjalani apapun ya kiblat aku tetap keluarga gitu, biar nggak mengecewakan nggak apa gitu ya. Kalau satu lagi pesan untuk Anggi bagi adik-adik ataupun orang-orang yang mau belajar makeup, apa sih yang harus dimulai dan apa yang harus difokuskan dan apa yang harus digali untuk mereka yang mau belajar makeup? Fokuskan pertama mental. Mental, Itu perlu banget. Yang kedua adalah percaya diri, Mas. Percaya diri. Ya. Jangan bilang nggak pernah bisa atau nggak bisa, bilang belum bisa. Oke. Karena dengan referensi manapun kita bisa buat karya itu. Oke. Mungkin bisa lebih baik gitu. Oke. Yang ketiga adalah so must go on. Sip. Dari sini kita belajar banyak bahwa sebuah kemauan, keinginan, serta harapan seseorang itu tidak ada kendala kecuali dirinya yang menghambat sebenarnya. Betul, Mas. Dan tidak ada orang tua juga nggak mendukung apa yang menjadi titik hebat anaknya, ya kan? Sebelumnya Mas Bagus terima kasih atas cerita dan sharingnya di Anggi tentang proses di Anggi untuk menjadi makeup artist. Mas Bagus cuma bilang selalu berikan yang terbaik walaupun itu sakit. Dan jangan sakiti diri sendiri untuk menjadi yang terbaik buat orang lain. Ya, terima kasih.